kalau misalnya tidak terjadi klaim nggak mungkin, ya karena pasti ada negara yang berbatasan dan dia bisa juga melakukan klaim itu. Tapi yang penting adalah pemerintah memberi nama terhadap pulau-pulau, walaupun dia kecil, pulau kecil itu. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seputar bisa dibilang seputar politik juga, seputar hukum internasional juga. Berkaitan ini, saling berkaitan. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngingetin dulu untuk Sobat Bisnis, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Bisniscom dan tonton video-video terbarunya Bisniscom. Dan jangan lupa juga Sobat Bisnis bisa dengerin konten ini via podcast di Apple Podcast, Google Podcast, ataupun Spotify. Langsung search aja broadcast. Nah, di episode kali ini saya nggak sendirian. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau adalah guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia dan juga rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Halo Prof, apa kabarnya Prof? Kabar baik, kadang sehat ya? Sehat selalu Prof. Nah, Prof, ini kita mau ngobrolin tentang salah satu isu yang baru aja ramai nih Prof, tentang klaim pulau Indonesia. Karena Indonesia punya jutaan pulau ya yang tersebar. Ya bisa dibilang tentu bukan hal yang mudah ya Prof ya untuk istilahnya apa ya, merawat dan menjaga batas wilayah. Terus juga karena kita luasnya bisa dibilang salah satu negara yang negara kepulauan yang sangat luas gitu kan. Ada kemungkinan jika pulau-pulau yang bisa dibilang pulau-pulau yang tidak berpenghuni atau jauh dari Indonesia bisa aja diklaim. Tapi baru-baru ini justru malah Kepulauan Riau yang diklaim oleh salah satu negara tetangga kita yang... Tunggu dulu, yang klaim salah satu negara kita atau Pak Mahathir? Pak Mahathirnya. Lebih spesifiknya Pak Mahathirnya yang klaim ya Prof ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana nih Prof nih, saya mau tanya dulu nih Prof nih, kenapa sih Prof pulau-pulau di Indonesia ini sering jadi incaran istilahnya klaim dari negara-negara tetangga di sekitar kita nih Prof nih? Apa karena wilayah kita yang terlalu dekat perbatasannya kah, atau memang padahal kan itu sudah jelas ya Prof ya, batas-batas negara dan batas wilayah teritorialnya sudah jelas gitu ya Prof ya? Ya sebenarnya kalau misalnya jelas-jelas sekali sih enggak ya, karena setiap negara pasti punya batas, baik itu ruang darat, ruang laut maupun ruang udara ya. Nah, dalam konteks seperti itu, para pihak yang biasanya punya konflik berkaitan dengan batas itu biasanya mewarisi dari yang sebelumnya. Misalnya kita ini kan dari Belanda nih, nah, kita dijajah Belanda. Nah, jadi Belanda itu sebenarnya dulu itu punya sengketa sama Inggris misalnya. Nah, lalu kemudian Belanda kemudian jadi Indonesia, terus kemudian Inggris misalnya jadi Malaysia atau Singapura. Nah, mungkin pada saat-saat itu tidak diselesaikan. Jadi itu salah satu kenapa muncul sengketa itu. Utamanya di laut maupun di darat. Gitu ya. Yang kedua, kadangkala kita menggunakan hukum internasional nih. UNCLOS misalnya, ya, Konvensi Hukum Laut 82. Tapi negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia, dia masih menggunakan peta tahun 79. Nah, jadi kan ini nggak cocok nih. Tidak sinkron ya? Iya, nggak sinkron. Karena kita bilang, tapi Malaysia, kan kamu sudah ratifikasi Konvensi Hukum Laut 82. Harusnya kamu tunduk. Wah, nggak ada urusan kayak begitu. Karena apa? Mereka tetap akan mengatakan, saya tidak akan mundur 1 inci pun dari klaim saya. Karena kalau misalnya saya berani mundur, saya sebagai pemerintah bisa diturunin sama rakyat saya nggak mau gitu. Sama kan sama kita juga kan, kita juga nggak mau kalau mundur gitu kan. Jadi ada masalah seperti itu. Belum lagi masalah seperti Cina, dia klaim ya dasarnya katanya sejarah, tapi juga nggak jelas gitu kan. Nah, yang di 9 garis putus di Natuna Utara kita betul. Kan. Nah, sementara kita sudah mengklaim berdasarkan Konvensi Hukum Laut 82 ya. Jadi ada isu seperti itu. Jadi yang kedua. Nah, isu yang ketiga adalah memang tiba-tiba aja
ya pada waktu misalnya dua negara mau melakukan perbatasan, tiba-tiba ada pulau yang waktu itu dua-duanya juga nggak tahu kalau ada. Ya, nah ini yang kaitannya dengan Sipadan Ligitan sebenarnya. Jadi waktu tahun 1960-an kalau saya nggak salah, dari pihak Malaysia dan Indonesia kita sudah mulai lihat gitu ya, tiba-tiba kok ada nih ya Sipadan dan Ligitan. Lalu dari situ kemudian masalah. Maka kalau misalnya ada beberapa pakar bahkan Menteri Luar Negeri yang mengatakan bahwa udahlah kita nggak usah ributin Sipadan Ligitan karena sejak awal kita kan juga nggak pernah mengakui gitu ya. Nah seperti itu juga bisa terjadi ya. Nah ini yang memunculkan kenapa antar negara itu bisa muncul konflik. Selain antar negara juga di Indonesia ya Prof, terutama ada yang bisa dibilang cara warga negara asing untuk memiliki tanah atau wilayah atau bahkan memiliki pulau dengan cara menikah dengan warga sekitar, kayak yang terjadi di NTB, terus juga ada di beberapa kayak di Bali juga seperti mirip-mirip demikian lah. Karena untuk memiliki wilayah, untuk memiliki tanah yang ada di pulau itu harus jadi warga negara sana dan dinikahilah warga negara Indonesia asli. Dan apakah itu juga bisa dibilang jadi strategi warga negara asing untuk bisa dibilang untuk sedikit demi sedikit mengambil apa yang ada kalau di wilayah kita gitu? Ya, kalau yang itu sih agak beda ya. Karena gini, itu kan sebenarnya praktek yang sering kali dilakukan. Ada orang asing, dia lihat ada tanah bagus, dia kemudian gimana caranya supaya bisa mendapatkan tanah tersebut, lalu melakukan apa yang disebut sebagai penyelundupan hukum. Ya, orang menikah kan boleh gitu kan. Lalu kemudian atas dasar mereka menikah, mereka bisa punya tanah istrinya. Tapi sebenarnya yang menikmati adalah si warga negara asing ya, pria itu. Itu yang kita sebut sebagai penyelundupan hukum. Tidak ada sih aturan yang dilanggar ya. Secara moral memang salah gitu ya, tetapi kan aturan bilang nggak ada masalah. Nah, cuman kalau misalnya itu di daerah yang luas gitu ya, nggak bisa dianggap sebagai menguasai. Tapi seringkali yang terjadi itu adalah ada satu pulau kecil ya, yang di situ tuh mungkin cuma 1 atau 2 pemiliknya. Nah, terus kemudian hak atas tanah kan diberikan ya kepada siapapun itu. Apakah dalam bentuk sertifikat, nanti sertifikatnya bisa hak milik, hak guna bangunan. Nah, buktinya tuh sertifikat gitu kan. Nah, pertanyaan boleh nggak kalau misalnya dijual ke pihak ketiga? Ya tentu boleh-boleh aja. Nah, yang kemudian jadi masalah pas jualnya itu di online. Nah, terus diistilahkan sebagai jual pulau. Nah, di Indonesia, wah itu yang terus kemudian publik jadi marah. Dia bilang, masa sih pulau kita dijual? Sebenarnya yang dijual itu hak atas tanahnya. Jadi di setiap tanah, kayak saya punya tanah rumah ini kan ada hak atas tanah. Tanahnya sendiri milik negara, nggak bisa dijual belikan gitu. Jadi itu yang pemahamannya berarti ya, pemahamannya mispersepsi. Tapi karena publik itu tidak begitu paham, wah jadi rame. Nanti pemerintahnya kadang-kadang pejabat-pejabat juga nggak paham, rame lagi gitu kan. Nah di situ baru hadir para pakar gitu yang untuk menjelaskan sebenarnya nggak seperti itu. Gitu. Kita masuk ke Pak Mahathir yang beberapa hari lalu mengatakan kalau Kepulauan Riau juga bagian dari Malaysia gitu. Kalau Prof sendiri melihatnya apa latar belakang dari Pak Mahathir ini, Prof, sampai dia bisa mengatakan itu, dan apakah ini bisa dibilang sebagai kurang telitinya pemerintah Indonesia sendiri, atau kalau pandangan Prof tentang pemerintah Indonesia sendiri tentang wilayah negaranya sendiri bagaimana, Prof? Ya, pertama yang kita harus pahami dulu ya, Pak Mahathir tuh pejabat pemerintah Malaysia nggak sekarang? Udah enggak. Enggak kan? Jadi kan pernyataan pribadi. Kalau pernyataan pribadi saya bisa bilang juga kemana-mana bahwa Indonesia itu wilayahnya sampai Afrika sana, ya, karena Gajah Mada pernah di sana. Lah iya kan? Betul nggak? Betul. Saya bingung juga kenapa kemudian di Indonesia kemudian jadi rame, ya kan? Kecuali kalau beliau itu sebagai seorang perdana menteri. Iyalah, kalau misalnya kayak begitu kita lawan habis, ya kan? Artinya apa? Statement seperti itu kalau dilakukan oleh pejabat pemerintah, berarti itu kan pernyataan dari pemerintah. Nah, itu kita harus lawan. Tapi kalau misalnya ini
Pak Mahathir memang pernah jadi Perdana Menteri gitu kan, tapi kan sekarang bukan. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, mungkin saja Pak Mahathir itu bertemu dengan Puak Melayu gitu kan. Lalu beliau ingin mengatakan bahwa kita ini Puak Melayu ini sebenarnya hebat loh, besar loh. Buktinya apa? Buktinya Riau itu, Kepulauan Riau itu harusnya punya kita. Karena dari orang-orang Melayu turun-temurun dari misalnya Melayu yang dari Malaysia, katakanlah begitu ya. Bahkan Singapura dia bilang kayak begitu. Singapura kan sekarang, mohon maaf, yang mayoritas yang memegang pemerintahnya sebenarnya bukan Puak Melayu kan. Nah, jadi beliau ngomong dalam konteks seperti itu. Nah, tapi kan bukan sebagai pemerintah, ya kan? Mohon maaf ya, Bung Karno dulu pernah juga mengatakan, tapi sebagai pemerintah nih, sebagai presiden, bahwa Malaysia itu harusnya bagian dari Indonesia. Bahwa pemerintahan di Malaysia ya pada waktu itu dianggap sebagai pemerintahan boneka yang dibuat oleh Inggris. Maka harus menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan kita melakukan penyerangan dan lain sebagainya ke sana. Ya, kalau itu kan pemerintah, tapi masyarakat internasional bilang oh nggak bisa. Kenapa? Karena dalam konteks hukum internasional, maka ada konsep yang disebut sebagai uti possidentis. Uti possidentis ini mengatakan bahwa misalnya sebuah wilayah dijajah, lalu kemudian wilayah tersebut bangsanya menyatakan merdeka, maka batas-batasnya adalah batas-batas dari pemerintah yang sebelumnya, pemerintah kolonial. Nah itu, jadi maka kita punya masalah ketika Timur Leste kita bilang bahwa itu bagian dari Indonesia. Ya kita kan bilang rakyat Timur Leste datang ke Indonesia minta integrasi. Tapi oleh dunia internasional, Amerika Serikat dan lain-lain mengatakan enggak, Indonesia melakukan aneksasi, mengambil wilayah yang pada waktu itu memang di bawah mandat dari Portugal, gitu kan. Nah jadi dalam konteks yang seperti ini yang kita perlu pahami. Siapa yang bicara? Kalau yang bicara itu adalah pemerintah, ya mengklaim gitu, misalnya kayak Cina 9 garis putus lalu memasuki hak berdaulat kita, zona ekonomi eksklusif kita, lawan. Dan itu Bapak Presiden udah lawan ya. Ada di mana, di Natuna, melakukan rapat terbatas di sana. Tapi kalau misalnya cuman pribadi aja, ya kenapa kita memusingkan? Ya memang sih pribadi itu pernah dulu menjadi pejabat, tapi kan bukan pejabat sekarang. Iya kan? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kaget-kaget juga ketika BNPB wah jadi masalah. Ini kan lembaga. Aduh, saya bilang harusnya nggak usah lah, ya. Atau misalnya juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan, ya kita lagi cek gitu ya. Ngapain juga dicek? Pemerintahnya kan nggak bisa mengendalikan apa yang disampaikan oleh warga negaranya. Iya kan? Nah, jadi karena opini pribadi itu ya, Prof. Itu kalau pribadi. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh pemerintah suatu negara, itu yang saya katakan kita harus lawan. Ya kan? Kita bisa kalau perlu mengerahkan angkatan bersenjata kita, kan angkatan perang kita kalau perlu gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang ini misalnya kita dengan Malaysia, kita masih punya banyak sih masalah perbatasan. Bahkan nggak hanya di laut ya, di kedaulatan kita atau di hak berdaulat kita, tetapi juga di wilayah darat ya. Di wilayah darat itu juga ada istilahnya outstanding boundary problems gitu ya, OBP itu ada. Nah tetapi prinsipnya gini, kalau misalnya kita ada konflik dengan negara lain ya, pertama kalau bisa jangan menggunakan senjata, kita negosiasi. Tapi negosiasi itu pasti akan alot. Kenapa? Karena masing-masing negara bertahan bahwa dia tidak akan mundur sejengkal pun. Bahkan dalam hukum Indonesia, dalam KUHP, mereka yang menjadi negosiator, kalau misalnya mereka menegosiasikan perbatasan yang merugikan Indonesia, maka kena pidana orang tersebut. Nah, jadi kan harus hati-hati betul, ya kan? Jadi nggak bisa main-main nih. Nah, oleh karena itu biasanya akan lama proses untuk akhirnya sampai final. Sampai dengan hari ini Malaysia dengan Indonesia kita masih belum ada kesepakatan tentang perbatasan yang OBP gitu ya. Berarti masih ada yang belum terselesaikan ya? Masih lama. Dan selalu begitu. Kalau misalnya kira-kira udah posisinya menguntungkan Indonesia, dari pihak Malaysia nanti bilang,
sebentar, tim negosiator kita ganti. Nah, nanti diganti, orang yang baru harus belajar baru lagi. Karena apa? Karena orang tidak mau buru-buru menyelesaikan. Oleh karena itu, kalau misalnya masalah perbatasan, kita harus banyak bersabar. Jangan buru-buru. Seperti saya ambil contoh ya, Jepang dengan Cina atau Jepang dengan Rusia. Sampai hari ini mereka punya masalah sengketa perbatasan, ya. Tapi mereka kan nggak mau menyelesaikan dalam waktu yang dekat. Nah, justru yang menjadi pelajaran itu ketika Indonesia dengan Malaysia bersepakat untuk membawa ini ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice terkait dengan Sipadan dan Ligitan. Kenapa saya katakan kita itu bermasalah? Karena pada waktu Sipadan Ligitan itu memang pada waktu itu Pak Mahathir yang jadi Perdana Menteri, ya dengan Presiden Soeharto. Lalu beliau berdua mengatakan, udah deh daripada ini jadi duri dalam daging, ya once and for all kita serahkan aja ke ICJ. Apapun putusannya nanti kita terima gitu. Nah, Indonesia pada waktu itu mungkin merasa yakin bahwa ini pasti jatuh ke Indonesia. Ternyata apa? Kita cerita nih dalam gugatannya atau bagaimana meyakinkan hakimnya. Itu digunakan alasan sejarah. Malaysia juga alasan sejarah. Wah, ini dari sultan ini, sultan itu. Ternyata yang digunakan oleh hakim di Mahkamah Internasional untuk memutus itu dasarnya adalah apa? Bukan sejarah. Dasarnya adalah siapa pihak yang tanda kutip melakukan penguasaan terhadap wilayah tersebut. Jadi tapi dilihat sebelum tahun 69. Jadi dilihat dari jauh sebelumnya berarti. Jauh sebelumnya, bukan yang sekarang ini. Okay. Jadi dulunya itu misalnya Malaysia bisa mengargumentasikan bahwa Inggris membangun mercusuar. Lalu kemudian Inggris buat aturan tentang larangan penangkaran penyu, penangkaran penyu lah pokoknya. Terus kemudian Indonesia kita cuma dapat bukti yang mengatakan ada kapal patroli Belanda yang muter-muter di situ. Akhirnya Mahkamah Internasional bilang apa? Jatuh ke Malaysia. Karena apa? Karena dari Malaysia sudah punya lebih satu bukti, dan ini buktinya membuktikan bahwa mereka memang sejak awal ingin menguasai Sipadan dan Ligitan itu. Nah, itu yang jangan dilakukan lagi. Kenapa? Karena seandainya tidak dibawa ke Mahkamah Internasional, hari ini kita masih bisa klaim Sipadan dan Ligitan. Walaupun pada saat yang bersamaan Malaysia juga klaim Sipadan dan Ligitan, tapi nggak apa-apa. Ya, overlapping claims itu biasa. Kita sama Vietnam misalnya di zona ekonomi eksklusif, kita masih saling klaim. Ya, sekarang tinggal nanti dibuat semacam code of conduct ya. Bagaimana kita berperan di situ kalau misalnya ketemu otoritas sama otoritas, jangan sampai mereka serang-serangan kan gitu. Udah diatur kayak begitu. Jadi seperti itu. Berarti istilahnya untuk menyelesaikan masalah teritorial wilayah ini nggak usah terburu-buru ya? Nggak usah diburu. Jadi penyelesaiannya adalah diambangkan. Mengambangkan satu masalah itu adalah salah satu penyelesaian, ya kan? Iya. Karena masing-masing akan berposisi pada masing-masing argumentasi dan klaim. Begitu. Apakah nanti ketika diambangkan 10 atau 15 tahun ke depan misalkan ada faktor-faktor lain yang membuat garisnya bergeser atau berubah gitu? Kalau bergeser sih nggak mungkin ya, karena itu kan semua di foto oleh satelit dan lain sebagainya. Koordinatnya itu sudah kita tahu, dan dari misalnya kita dengan Malaysia klaimnya sampai di sini, Malaysia juga tahu, terus Indonesia klaimnya sampai mana, itu udah tahu. Yang kita perlu waspadai itu justru karena ini kan bisa bertahun-tahun, bisa puluh tahun, bisa generasi. Kalau misalnya generasi yang akan datang merasa alah ini nggak penting, udahlah dilepas aja. Ya dilepas aja daripada kita rame aja gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati, itu yang harus dijaga. Iya, karena mereka ini sebenarnya antar dua negara yang saling berkonflik ini, mereka menunggu saatnya generasi yang penerus ini, generasi yang muda lengah. Ya udah, nanti kalau lengah mereka masuk. Tapi nih Prof nih merespon istilahnya Pak Mahathir ini kan sebagai tokoh pemerintah juga ya, tokoh politik juga di Malaysia gitu. Apakah kedepannya kita bisa istilahnya apa ya, bisa lebih bijak lagi untuk merespon hal-hal demikian? Maksudnya ketika kita
hal tentang klaim pulau ini kan sebenarnya sudah sering terjadi ya Prof dari Malaysia segala macam, dan respon masyarakat Indonesia ya langsung kayak kesel duluan gitu, langsung netizennya langsung menyerang duluan gitu Prof. Baiknya gimana sih Prof kita sebagai warga negara ini gitu, kalau saya lihat sih sisi positifnya ada ya, semangat bela negaranya itu ada. Itu yang kita harus apresiasi dari masyarakat kita, generasi muda kita, para netizen kita gitu kan. Ada bela negara, tapi juga mereka juga harus paham terkait masalah-masalah seperti ini. Tadi di awal kan saya katakan, apakah Pak Mahathir ini pejabat atau bukan? Kalau dia bukan pejabat, udahlah ya. Tapi kalau netizen mau dibully gitu kan, karena di Indonesia ini kan para netizen kita nih paling jago membuli orang gitu. Sudah terkenal di dunia gitu kan. Ya silahkan aja. Tapi menurut saya itu juga nggak akan berdampak. Nggak akan berdampak. Terus kemudian kita menuntut Pak Mahathir minta maaf dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena apa? Pemerintah Indonesia ngomong sama pemerintah Malaysia, tapi atas dasar apa? Nanti dibilang pemerintah kita yang bodoh. Ini gimana sih, orang pribadi aja kok dipermasalahkan gitu. Nanti pemerintah kita bilang ya soalnya netizen saya yang minta gitu kan. Ya aneh juga kayak gitu. Jangan, kalau menurut saya kita harus tahu juga aturan-aturannya seperti apa gitu ya. Nah, karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahathir ini bukannya tidak mungkin di masa yang mendatang ada juga yang mengatakan hal yang sama gitu ya, apakah oleh tokoh ya dan lain sebagainya. Sepanjang dia bukan pejabat pemerintah dan tidak menjadi posisi resmi dari pemerintah, ya silahkan aja. Sama kok seperti kita juga di Indonesia gitu ya, juga melakukan hal yang sama. Ada yang punya pendapat ini dan itu gitu ya terkait dengan negara tetangga kita, ya selama dia bukan pejabat resmi ya mau digimanakan lagi gitu. Mungkin ini terakhir nih Prof nih, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dengan mendaftarkan pulau-pulau baru di Indonesia atau legislasi aset-aset pulau yang terluar yang lumayan jauh dari Indonesia supaya nggak diklaim oleh pihak asing dan didaftarkan ke PBB. Ini apakah bisa jadi solusi nih Prof nih supaya kedepannya nggak ada lagi klaim-klaim pulau dan klaim-klaim batas wilayah kayak gitu Prof? Nah gini, kalau misalnya tidak terjadi klaim nggak mungkin ya, karena pasti ada negara yang berbatasan dan dia bisa juga melakukan klaim itu. Tapi yang penting adalah pemerintah memberi nama terhadap pulau-pulau walaupun dia kecil, pulau kecil itu ya, supaya menunjukkan bahwa kita ingin menguasai pulau tersebut. Sehingga kalau misalnya nanti ada sengketa dan lain sebagainya, kita menunjukkan bahwa kita mau menguasai pulau kecil tersebut. Misalnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, harus dihuni. Ya. Walaupun misalnya satu orang marinir yang ada di sana, tetap ya. Lalu kemudian ada orang yang bersurat ke pulau kecil itu, tetap harus dilakukan. Maka itu pentingnya Pos Indonesia. Karena kalau misalnya bukan BUMN yang komersial, mana mau mereka sampai ke sana, bayarnya mahal. Kalau Pos Indonesia kan perangko aja udah sampai di situ kan, menunjukkan bahwa itu adalah wilayah kita ingin menguasai di situ. Iya, jadi memberi nama, bahkan juga kadang harus menaruh bendera di situ, ya, menghuni supaya tidak ada negara yang lihat kayaknya Indonesia kok kayak membiarkan. Kalau membiarkan ya udah kita klaim aja kan. Bahaya kalau misalnya kayak begitu. Nah, lalu kemudian tentu kita punya banyak puluhan ribu pulau. Ya, itu yang jadi masalah. Itu yang harus kemudian didaftarkan ke PBB. Nah, ketika didaftarkan ke PBB ini biasanya negara-negara tetangga lihat nih, kok negara yang saya wilayah yang saya klaim atau pulau yang saya klaim juga diklaim juga. Nah, itu terus mulai muncul ada sengketa. Nggak apa-apa. Sengketa, oke, kita duduk sama-sama kita selesaikan melalui perundingan tanpa menggunakan kekerasan. Oke deh, terima kasih banyak Prof untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga sobat bisnis di rumah juga yang nonton konten kali ini jadi lebih paham Prof, jadi lebih tercerahkan juga. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan ya. Jadi lebih tahu lagi, dan mungkin netizen-netizen juga yang sempat ngebully kemarin pemerintahan Pak Mahathir jadi lebih paham lagi bagaimana ngerespon ketika dari negara tetangga melakukan klaim seperti itu, apakah dia masih menjabat di pemerintahan atau enggak. Betul. Meskipun kalau Pak Mahathir dibully juga nggak ada pengaruh sama Pak Mahathir, soalnya Pak Mahathir nggak main sosial media. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Prof untuk ngobrolnya. Baik, sama-sama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.